rupanya bukan untuk dipertontonkan massal. Pasalnya tarian ini merupakan suatu tarian kerauhan atau disebut kerasukan. Biasanya para penarinya ialah dua gadis kecil yang belum Haneul, anjing imut, jadi resepsionis dan pelayan restoran. Anjing lain yang punya pekerjaan adalah anjing yang dinamai Haneul. Karena jinak dan sudah terbiasa, anjing ini bekerja sebagai resepsionis dan restoran majikannya di Korea Selatan. Selama lebih dari 8 tahun, Haneul akrab dengan pelanggan restoran. Malah ia bisa memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada para pelanggan. Tiap kali datang pelanggan, Haneul akan kasih hormat dengan menundukkan kepalanya. Pelayanan dari Haneul nggak sampai situ aja. Ia juga sigap mengantarkan daftar menu dan tisu basah buat pelanggan. Anjing pintar berwarna hitam ini juga bisa mengumpulkan dan membuang sampah, mengambil peralatan makan yang jatuh ke lantai, dan mengumpulkan uang tip untuk dimasukkan ke tempat khusus. Bahkan Haneul bisa juga menutup toko dan mematikan lampu loh Besti. Si babi imut petugas bandara. Buat yang sering bepergian dengan pesawat, waktu menunggu di bandara pasti jadi momen yang ngebosenin banget ya kan? Apalagi kalau sampai pesawatnya delay. Haduh, nggak kebayang deh, mati gaya. Tapi kayaknya masalah ini nggak bakal dialami oleh penumpang pesawat di Bandara San Francisco, Amerika Serikat deh. Soalnya di bandara ini ada Lilo, si babi imut yang jadi salah satu pegawainya. Lilo memang sengaja ditugaskan untuk menghibur para penumpang. Nggak main-main loh Besti, karena kehadirannya, kepuasan pengunjung di Bandara San Francisco meningkat pesat. Babi berusia 5 tahun ini didandani dengan kostum yang lucu-lucu banget loh Besti. The Grumpy Cat yang jadi selebgram. Biasanya kucing identik dengan hewan menggemaskan, manja, dan pemalas. Tapi kayaknya hal ini nggak berlaku deh buat kucing betina satu ini. Inilah dia Trader atau lebih dikenal The Grumpy Cat. Ia menjadi terkenal di media sosial. Kucing ini punya muka unik karena selalu tampak marah. Tapi karena ini pula, Trader jadi selebgram papan atas di dunia perhewanan. Sosoknya selalu menghiasi sosial media, sampul majalah, iklan, bahkan sempat diwawancarai oleh stasiun televisi ternama. Dengan semua pekerjaan yang dilakukannya, Trader berhasil menghasilkan uang 99,5 juta dolar atau lebih dari 1 triliun rupiah. Wah, ini sih definisi sultan di dunia kucing ya Besti. Tarian mengandung mistis. Indonesia kaya akan budaya dan juga tarian. Namun siapa sangka jika tarian-tarian tradisional dalam budaya Indonesia itu rupanya begitu sakral atau kental dengan unsur magis. Tarian apa sajakah itu? Kita telah rangkum tentunya dalam versi Celeb on News Viral. Tari Sanghyang Bali. Kita tentu tahu jika Bali selain kaya akan sumber daya alamnya, juga kaya akan kebudayaannya yang berunsur magis. Tarian Sanghyang, tarian magis yang sakral ini rupanya bukan untuk dipertontonkan massal.
Pasalnya tarian ini merupakan suatu tarian kerauhan atau disebut kerasukan. Biasanya para penarinya ialah dua gadis kecil yang belum menstruasi karena dianggap masih suci. Saat menari mereka pun menutup kedua matanya alias menari dalam tidak sadarkan diri. Konon katanya tarian sayang ini ada semenjak agama Hindu belum masuk di Bali. Jadi ini merupakan suatu budaya primitif Bali yang ada sampai sekarang. Dalam rangkaiannya, tarian sayang terdapat sebuah upacara adat suci. Dan tarian ini dipercaya untuk penolak bala. Tari Monong Dayak Kalimantan. Selain Bali, Kalimantan juga merupakan salah satu kota yang kaya akan budaya namun kental dengan unsur magisnya. Salah satunya ialah tari Monong suku Dayak atau yang disebut juga sebagai tarian penolak penyakit. Tarian ini dilakukan oleh pria maupun wanita atau keduanya sebagai tari berpasangan yang tentunya dalam keadaan di bawah alam sadar atau kerasukan. Selain menggunakan pakaian adat, penari juga membawa perisai atau senjata tajam seperti mandau sebagai simbol mengusir roh jahat. Tari Bedaya Ketawang Surakarta. Tarian Bedoyo Ketawang Surakarta ini juga kental akan unsur mistisnya. Dari namanya, kata Bedoyo sendiri memiliki arti penari wanita di istana, sementara Ketawang berartikan langit. Dan jika digabungkan maka memiliki arti penari wanita untuk istana langit. Dalam pementasannya, biasanya tarian Bedoyo Ketawang ini dilakukan hanya saat upacara, baik untuk penobatan raja ataupun ulang tahun penobatan raja di Istana Kasunanan Surakarta. Tarian ini bukan sembarang tarian karena menggambarkan hubungan asmara Nyi Roro Kidul dengan Raja Mataram. Tarian yang syarat akan makna ini pun masih dilestarikan hingga kini yang dianggap suci dan sakral. Konon katanya, saat dalam pementasan ataupun saat latihan, Nyi Roro Kidul dipercaya akan datang. Alunan musik ini pun disebut-sebut curahan hati Nyi Ratu pada sang raja. Tari Ronggeng Jawa Barat. Tari Ronggeng asal Jawa Barat ini juga selalu disangkut pautkan dengan hal-hal berbau mistis sekaligus menyeramkan. Kata Ronggeng sendiri berasal dari kata Renggana dalam bahasa Sanskerta yang berartikan perempuan pujaan. Kesenian Ronggeng ini memang telah ada sejak berabad-abad lalu, di mana para perempuan dianggap sebagai lambang kesuburan dan perantara bumi dengan dunia lain. Konon katanya saat ritual atau pementasan berlangsung, sang penari dianggap tengah berinteraksi dengan dunia lain. Inilah yang membuat mengapa banyak para penari Ronggeng kerasukan. Namun dalam versi lain, tarian ini kerap digunakan sebagai bentuk balas dendam, sehingga selalu berkaitan dengan kematian. Di mana dikisahkan Dewi Siti Semboja yang ditinggal mati oleh kekasihnya, Raden Anggalarang yang tewas karena dibunuh sekelompok perampok di bawah kepemimpinan Kasalamdura saat melakukan perjalanan pulang menuju Pananjung Pangandaran. Dewi yang berhasil melarikan diri ini lantas menyamar sebagai penari Ronggeng keliling bersama dayang-dayangnya untuk mencari pelaku tewas sang kekasih.